Sewaktu Nabi Sulaiman kehabisan air di daerah Yaman, burung hudhud mendapat perintah mencari sumber air. Tetapi burung hudhud tak kembali lagi tanpa memberitahu kepadanya, karena itu Nabi Sulaiman marah. Ia berkata kepada bala tentaranya, Apakah dia termasuk yang tidak hadir? Sungguh aku benar-benar akan mengazabnya dengan azab yang keras, atau benar-benar menyembelihnya kecuali jika benar-benar dia datang kepadaku dengan berita yang terang. Baru saja Nabi Sulaiman berkata, tidak lama kemudian datanglah burung hudhud. Kemana saja engkau hudhud? Tanya Nabi Sulaiman. Maafkanlah ya Rasulullah, dan aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya. Dan kubawa padamu dari negeri Sabah suatu berita penting yang meyakinkan. Aku telah tersesat di daerah jauh dari sini. Aku menjumpai seorang wanita, Ratu Balkis namanya, yang memerintah mereka. Dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah. Dan syaitan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah. Sehingga mereka tidak dapat petunjuk. Agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan, dan apa yang kami nyatakan. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, Tuhan yang mempunyai arsy yang besar. Mendengar laporan hudhud itu, hilanglah marah Nabi Sulaiman. Kemudian ia membuat sepucuk surat kepada Ratu Balkis. Surat itu berisi seruan untuk menyembah Allah dan menyatakan bahwa Allah yang telah menganugerahkan kerajaan yang besar itu. Karena itu Allah wajib disembah dan janganlah menyembah selain Dia. Surat itu diantarkan oleh burung hudhud ke negeri Sabah. Sesampainya di negeri Sabah, hudhud menjatuhkan surat itu dan kebetulan Ratu Balkis sendiri yang menerimanya. Oleh Ratu Balkis surat Nabi Sulaiman itu dibicarakan dalam rapat, dan rapat itu sebagian menyetujui menyerah kepada Nabi Sulaiman dan sebagian lagi tak mau menyerah dan mendesak agar melawan Sulaiman saja. Mereka berkata, Dia adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan juga memiliki keberanian yang sangat dalam peperangan, dan keputusan berada di tanganmu Tuan Puteri, maka pertimbangkanlah. Apa yang akan kamu perintahkan? Ratu Balkis kemudian berkata, Sesungguhnya raja-raja, apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia jadi hina, dan demikian pulalah apa yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya, aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan membawa hadiah. Dan aku akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu. perang bisa saja terjadi fikirnya, namun selagi ada jalan damai, mengapa harus berperang? Sedangkan Nabi Sulaiman tidak mengajak berperang. Pendapat Ratu Balkis itu diterima. Kepada burung hudhud diserahkan surat balasan. Dalam surat itu diterangkan bahwa Ratu Balkis akan mengirimkan utusan menghadap Raja Sulaiman. Setelah surat dibaca Nabi Sulaiman, segera diperintahkan segala jin untuk membuat dan mempersiapkan istana yang indah. Halamannya dipenuhi segala permata yang berkilau dengan segala warna. Kemudian datanglah utusan Ratu Balkis. Alangkah herannya mereka. Semula tidak diduga sedikit pun bahwa Nabi Sulaiman sekaya itu. Utusan Ratu menghadap kepada Nabi Sulaiman seraya menyerahkan hadiah dari Ratu Balkis kepadanya. Maka tatkala utusan itu sampai di hadapan Nabi Sulaiman, ia berkata kepadanya, Apakah patut kamu menolong aku dengan harta? Maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa yang diberikannya kepadamu, tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu. Kembalilah kepada mereka, sungguh kami akan mendatangi mereka dengan bala tentara yang mereka tidak kuasa melawannya, dan pasti kami akan mengusir mereka dari negeri Sabah itu dengan terhina, dan mereka menjadi tawanan-tawanan yang hina. Kembalilah kalian dan bawalah hadiah-hadiah ini, katakan kepada Ratu Balkis, bahwa aku memerlukan Ratu Balkis dan rakyatnya menghentikan menyembah matahari, sembahlah Tuhan Allah yang Maha Esa. Kemudian utusan Ratu Balkis kembali ke negeri Sabah. Setelah sampai di negerinya, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialami mereka dan menyampaikan pesan Nabi Sulaiman. Mendengar hal itu, berkatalah Ratu Balkis, Kalau begitu aku sendirilah yang perlu menghadap Nabi Sulaiman. Ia pun menyuruh pembantu-pembantunya untuk menyiapkan segala sesuatunya sebelum ia berangkat kepada Nabi Sulaiman.
Sebelum Ratu Balkis sampai di istana, Nabi Sulaiman bertanya kepada yang hadir di istana itu, dari para menteri maupun jin-jin. Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kalian yang sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis secepat mungkin? Sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang menyerah. Maka berdirilah jin Ifrit, namanya Kauzan, menyatakan kepada Nabi Sulaiman. Aku datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum engkau bangun, dan singgasanamu, sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat engkau percaya. Lalu berdirilah seorang alim menyatakan kemampuannya yang lebih cepat dari jin Ifrit itu. Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasananya sebelum tuanku memberikan mata. Akhirnya orang alim itu memindahkan singgasana Ratu Balkis ke istana Raja Sulaiman. Maka tatkala Nabi Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, Ini termasuk karunia Tuhanku untuk mencoba aku, apakah aku bersyukur atau mengingkarinya. Dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Kemudian ia menyuruh mereka untuk merubahnya sedikit untuk menguji Ratu Balkis apakah ia masih mengenalnya atau tidak sama sekali. Ketika Ratu Balkis telah sampai di hadapan Nabi Sulaiman, berkatalah Nabi Sulaiman kepadanya, Apakah ini serupa dengan singgasana kerajaanmu? Sepertinya, singgasana ini singgasana kerajaanku. Betul, ini singgasanamu. Aku bawa kemari dengan mudah, karena Allah telah memberikan pengetahuan kepada kami, dan kami tunduk kepadanya. Ratu Balkis pun akhirnya menyatakan, Kami telah diberi pengetahuan sebelumnya bahwa engkau seorang nabi dan raja yang adil oleh, karena itu kami menyerah. Setibanya Ratu Balkis di kerajaan Nabi Sulaiman, ia terkagum-kagum akan kemegahan dan keindahan istana Nabi Sulaiman. Kekaguman Ratu Balkis terutama atas keajaiban perpindahan singgasana miliknya ke kerajaan Sulaiman tersebut. Nabi Sulaiman lantas membawa Ratu Balkis untuk mengelilingi istana. Di sela-sela tur mereka, Ratu Balkis diajak untuk masuk agama Islam dan ia menerimanya dengan sepenuh hati. Ratu Balkis lantas mengucapkan syahadat di depan Nabi Sulaiman dengan penuh keyakinan. Mulai hari itu ia resmi menjadi pemeluk agama Islam dan menjadi bagian dari kerajaan Nabi Sulaiman. Dikisahkan bahwa setelah itu Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis menikah. Inilah titik awal bersatunya dua kerajaan besar, yakni Kerajaan Saba dan Kerajaan Sulaiman. Wallahu alam. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil